Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SK Belajar, jumpa lagi. Mari berdoa terlebih dahulu, semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, sabar dalam menjalankan progres, dan semoga menang melawan COVID. Kali ini akan belajar ketenaga kerjaan tentang pengangguran. Dalam video sebelumnya, bahwa suatu negara itu memiliki penduduk. Penduduk ada yang masuk dalam kelompok usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja ada yang masuk dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja ada yang bekerja dan ada yang belum bekerja. Nah, yang belum bekerja inilah yang akan menjadi tema kita kali ini. Sobat SD, pengangguran itu pasti ada di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Banyak sedikitnya jumlah orang yang menganggur dapat menjadi indikator kesejahteraan sebuah negara. Pengangguran itu merupakan salah satu masalah yang serius, tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi negara. Mengapa demikian? Karena pengangguran tidak bisa menanggung kebutuhan hidup dan mensejahterakan hidupnya sendiri, apalagi mensejahterakan hidup orang lain. Pengangguran itu menjadi beban bagi dirinya sendiri, orang-orang terdekatnya, dan lebih luas bagi negara. Sobat SD, tingkat pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Perhatikan contoh, di situ ada data negara aman, jumlahnya dalam juta jiwa. Penduduk usia kerja 274, angkatan kerja 266, yang memiliki pekerjaan 250. Dari data ini bisa diketahui bahwa penganggurannya 16. Pertanyaannya, hitung tingkat pengangguran negara aman. Kita masukkan aja. Jumlah penganggurannya 16 dibagi dengan jumlah angkatan kerja 266 dikalikan 100%. Sama dengan 6%. Artinya, dari 100 angkatan kerja, terdapat sebanyak 6 orang yang merupakan pengangguran. Sobat SD, ada beberapa jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja dan berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan waktu bekerja ada pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Yang berdasarkan penyebabnya ada struktural, siklis, friksional, musiman, teknologi, dan voluntary. Kita bahas satu persatu pengangguran menurut waktunya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, open unemployment, yaitu keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia
atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Misalnya, seorang lulusan sarjana teknik mesin belum mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya. Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja yang kedua, setengah pengangguran, under unemployment. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah pengangguran yang dimaksudkan definisi itu disebut setengah pengangguran terpaksa. Sedangkan orang yang bekerja di bawah 35 jam per minggu, namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain, dikelompokkan sebagai setengah penganggur sukarela. Contoh dari setengah pengangguran misalnya, pekerja bangunan yang masa kontraknya sudah selesai dan menunggu proyek bangunan lainnya. Atau bisa juga dicontohkan buruh tani yang masa kerjanya setelah musim panen juga selesai masa kerjanya, menunggu jadwal tanam baru. Jenis pengangguran yang ketiga, pengangguran terselubung, discuss unemployment. Pengangguran terselubung itu pengangguran pada orang yang mempunyai pekerjaan tetapi produktivitasnya rendah karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya atau ketidakkesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Contohnya, seorang lulusan keperawatan bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan. Dia tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik sehingga menghambat proses kerja yang ada. Contoh lain, seorang dengan gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru, padahal seharusnya seorang dengan gelar hukum bekerja menjadi hakim, pengacara, atau jaksa. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural. Sobat Esti, perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia biasanya diikuti oleh perubahan struktur serta corak ekonomi. Perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Bagi yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi akan menimbulkan pengangguran. Atau tidak semua industri atau perusahaan itu akan terus berkembang maju. Ada kalanya juga mengalami kemunduran, penurunan, kemerosotan. Nah, kemerosotan itu menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut juga menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Orang yang menganggur akibat hal ini disebut sebagai jenis pengangguran struktural. Contohnya, pengangguran struktural ketika peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri, masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit karena masyarakat terbiasa bekerja di sektor perkebunan sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri. Jenis yang kedua,
Pengangguran siklis atau konjungtur. Sobat Esi, perekonomian itu tidak selalu berkembang dengan baik. Ada kalanya permintaan agregat tinggi. Hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi dan menggunakan lebih banyak pekerja yang akan mengurangi pengangguran. Akan tetapi, pada masa lain permintaan agregat itu menurun. Misalnya, penurunan mungkin terjadi disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Hal ini akan menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan atau penurunan dalam permintaan terhadap produksinya. Nah, kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau bahkan sampai menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran ini dinamakan pengangguran siklis. Contohnya, akibat turunnya permintaan busana menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik busana tersebut. Jenis pengangguran yang ketiga, friksional. Pengangguran fiksional terjadi karena adanya sebuah kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Misalnya terkendala letak geografis dan kekurangan informasi. Selain itu, pencari kerja berhenti bekerja karena mencari kesempatan yang lebih baik dan gaji yang lebih baik. Pengangguran yang keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya, petani hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Setelah itu mereka akan menganggur, menunggu pada musim tanam berikutnya. Nah, inilah contoh dari pengangguran musiman. Selanjutnya, pengangguran teknologi terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan menggunakan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Contohnya, petugas pengirim surat saat ini jumlahnya dikurangi karena sekarang untuk kirim surat bisa menggunakan email atau WA yang lebih cepat dan praktis. Yang berikutnya, pengangguran voluntary atau sukarela adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang tidak memiliki niat untuk bekerja. Orang tersebut dengan sukarela memilih tidak bekerja, terlepas dari segala keterbatasan yang ia miliki atau kemampuan yang ia miliki. Pengangguran voluntary adalah orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan kerja, tetapi tidak mau sukarela tidak bekerja. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut mendapatkan warisan harta, kekayaan yang banyak, atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu bekerja, menjadi kaya mendadak. Sobat Esti, sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan video Esti belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.